Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk pada mata kuliah pertemuan analisa potensial vektor magnetik. Untuk potensial vektor magnetik ini, teman-teman nanti akan biar bisa memahami beberapa penyelesaian dari contoh soal, teman-teman diharapkan nanti bisa bisa untuk memadukan atau memahami persamaan dasar kemudian dihubungkan dengan penyelesaian yang sudah ada. Yang pertama itu, yang kedua di sini difokuskan kepada nabla. Nabla itu seperti apa aplikasinya, terus tulisan persamanya seperti apa. Yang ketiga tentang koordinat. Koordinatnya itu seperti apa. Terus yang terakhir tentang definisi dari besaran yang kita pelajari. Langsung saja kita fokus kepada yang pertama. Yang pertama, ini saya sengaja membuat persamaan atau asal usul dari persamaan vektor potensial. Kalau kemarin teman-teman itu belajar hanya tentang informasi persamaan tanpa teman-teman itu di situ mempelajari bagaimana asal usul dari A itu secara detail. Kalau ini sudah detail, yang pertama paling atas. Paling atas. Ketika ada persamaan selisih jarak seperti yang di atas, itu bisa dirubah menjadi nabla seper R1 per R2. Nah, untuk memahami ini, teman-teman harus paham bahwasanya nabla itu adalah intinya do X. Maaf, yang bawah itu jadi yang atas do X, di mana do X ya, ini X ya, itu sama dengan delta X kalau secara non infinitesimal, jadi adalah selisih. Maka ini yang jadikan patokan yang pertama. Terus yang kedua, ini setelah dari sini teman-teman langsung fokus di sini, di mana del dot A itu sama dengan 0, karena kita tahu bahwasanya vektor potensial pada magnetik ini bersifat curl ya, tidak divergensi, maka di sini 0. Nah, dan di sini nanti otomatis efeknya apa? Ketika kita nanti membahas di multipole, ekspansi multipole, maka nilai dari monopolnya itu 0. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Nah, fokus ke sini itu kenapa kok bisa langsung menjadi A? Dari sini sebenarnya kalau kita teruskan itu menjadi begini nanti. Do kuadrat ya. Do, anggap aja X ya. Anggap aja A-nya ini pada sumbu X berubah terhadap sumbu X. A sama dengan mu 0 J. Nah, konsekuensinya apa? J di sini adalah current, rapat arus yang berada pada sebuah bidang ya, atau pada sebuah kawat. Kalau nanti rapat arusnya ini 0, J-nya ini 0 ya, maka otomatis nilai A-nya itu akan 0. Terus kemudian untuk mencari A otomatis gimana? Kalau untuk mencari A otomatis D kuadrat A, kalau kita teruskan, anggap aja mu 0-nya konstanta, nggak kita tuliskan lagi, J ya. Di sini D kuadrat X. Kita tahu antri diferensial itu adalah integral. Kita integralkan. Integral dari D kuadrat X itu sama dengan D kuadrat X itu sebenarnya kan diturunkan dua kali terhadap dx, atau kalau kita uraikan menjadi dx dy itu nanti setara, kita ngomong setara itu ya, dx dy setara, bukan sama dengan ini ya, setara begini ya, dx dy. Jadi otomatis dx dy itu A. Makanya kalau kita lihat untuk mencari A, kalau kita teruskan, kita fokus. Nah, di sini ini penting. Nah, kalau kita lihat di sini, A itu seakan-akan sebanding dengan rapat arus dikalikan dV kalau volume, kalau luasan dA. Karena kita tadi kan D kuadrat, ya.
kalau panjang dl, seakan-akan gitu ya. Itu kalau dikaitkan dengan persamaan yang ini. Tetapi kalau kita kaitkan sama asal usul dari B, kita jalannya terbalik. Kalau kita lihat dari sini, maka ini kalian fokus di sini ya, itu dari asal usul A. Nah, saya kira itu nanti kalau ada kurang lebihnya kita bahas di grup WhatsApp. Langsung kita ke contoh soal. Sebenarnya di Griffith sudah ada contoh soalnya untuk A, tetapi saya kepingin mencari contoh soal yang ada kaitannya sama di mana A itu bisa mendapatkan persamaan dari B. Kita dulu sudah sepakat bahwasanya A itu sendiri ya, itu vektor potensial itu digunakan untuk menderive atau mendapatkan persamaan dari B atau medan magnetiknya. Nah, otomatis kita ambil contoh ini. Nah, kita baca langsung contoh problem 5.24. Ini sebenarnya rangkuman ini saya ambil dari kurang lebih 4-5 buku untuk menunjang pemahaman teman-teman dalam memahami pokok kajian yang ada di Griffith. Di mata kuliah listrik magnet ini sistemnya adalah sistem bedah buku ya. Nah, kalau ada dosen yang mengatakan gitu, atau ada juga yang mengatakan sistemnya itu adalah plotting materi. Makanya bukan seluruh bab pada Griffith yang harus kita selesaikan, tapi kita harus fokus kepada plotting materinya. Tapi karena LM2 ini plotting materinya fokus kepada magnetik, maka kita fokus di bab 5 ya, bab 5 kalau di Griffith. Kalau di Skaum itu bab 9. Langsung aja kita lihat dengan mereferensikan 5.10. Nah, jadi di buku ini sebenarnya agak susah untuk mencari gambar 5.10. Akhirnya saya perkirakan itu seperti yang di atas. Jadi ini bukan gambar persisnya ya. Ini bukan gambar persisnya. Jadi ini adalah gambar yang menurut saya yang mendekati dengan keterangan 5.10 adalah ini. Turunkan ekspresi untuk vektor magnetik potensial A pada titik P yang berlokasi jarak R pada bidang XY ya. Jadi ini ada bidang XY. Nanti teman-teman akan selalu ditemukan dengan yang namanya bidang XY ya. Bidang itu rata-rata kalau di contoh soal yang saya baca itu rata-rata bentuknya itu square. Nah, begini persegi ya, dimana ini nanti ada yang mengatakan X, ini Y ya, X, Y. Nah, di sini dari persamaan ini kita disuruh untuk mendapatkan apa namanya persamaan Z-nya. Nah, kita tahu kalau Z, maaf, persamaan A atau vektor potensial ya, di persamaan di contoh soal ini yang A ditanyakan vektor potensial A. Untuk yang B, turunkan medan magnet dari A. Jadi kita yang paling penting di B dulu, di poin A. Untuk mendapatkan A baru kita mencari poin B. Kalau poin B ini kita sudah ingat ya, kalau bahasanya B itu sama dengan del cross A, tinggal melanjutkan aja dari sini. Tunjukkan bahwa hasil kamu itu dapat mengidentifikasikan dengan mengekspresikan persamaan 5.29. Ini tidak bisa kami tunjukkan karena ketika saya search di buku tersebut itu tidak muncul persamaan 5.29 itu, dimana mengekspresikan persamaan filsafat. Jadi kenapa saya kok milih contoh soal ini? Karena contoh soal ini itu mengajak kita menganalisa untuk mendapatkan vektor medan potensial magnetik. Habis itu kita diajak untuk menderive atau mendapatkan medan magnetik berdasarkan temuan yang pertama. Langsung saja kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, jadi yang paling penting di sini adalah menentukan R. Tapi dalam penyelesaiannya sebenarnya itu karena tadi seperti saya katakan, ini adalah bidang
berbentuk persegi panjang, persegi square atau persegi 4, di mana di tengah-tengahnya ini ya dianggap titik pusat atau titik pusat yang searah sumbu Z. Nah, di mana di sini nanti ada titik P, di titik pusat P ini ada P. Nah, P ini ya kalau kita gambarkan analisanya itu seperti gambar yang ini, menganalisa jaraknya. Jadi R X kuadrat per Z, di mana X ini itu senilai dengan L per 2. Kalau kita anggap panjangnya ini L. Ya, kenapa kok L per 2? Karena kita tadi katakan di tengah-tengah P-nya. P-nya di tengah-tengah. Ya. Otomatis kita sudah dapatkan L per 2 itu sebagai R ya. Di sini sebagai R atau sebagai X itu. Kalau tak lihat di sini malah R ya. Jadi teman-teman mohon untuk memaklumi karena gambarnya ini tidak ada jadi di contoh saya itu saya cari gambarnya tidak ada, saya carikan di atas tak pikir seperti Griffith itu juga nggak ada, maka saya memperkirakan gambarnya itu ini modelnya seperti itu ini. Nah terus yang selanjutnya Z itu arahnya ke atas. Nah kalau sudah dapatkan arahnya ini, R-nya ini, kita tahu persamaan utamanya kan ini ya, karena tadi tidak dikatakan square tapi bentuknya kawat ini ya, bentuknya kan kawat pada XY plane. Jadi ini dia itu pakai DL. Jadi anggap aja kawat ini gini, persegi panjang yang difokuskan itu pada salah satu kawat ini, yang mana panjang kawat ini L. Memang ada bidang di situ, bidang XY ya, bidang XY, tetapi fokusnya kepada kawat ya, fokusnya kepada kawat, sehingga yang difokuskan itu adalah sisinya, sisi satu sisi, bukan bidangnya ya. Makanya di sini pakai DL ya. Setelah pakai DL, karena ini L maka batasnya kita tahu sendiri bentuknya kan begini. Otomatis kalau diintegralkan ini P, ini akan mengacu pada min L per 2 per L per 2. Karena titik ini dianggap titik pusat seperti katakan tadi 0. Maka yang sebelah kiri dianggap min, sebelah kanan sebagai X. Sudah? Kalau sudah, di mana I di sini adalah konstanta, I-nya konstanta, ini I konstanta. Nah, coba kita cermati lagi persamaan A. Vektor potensial. Jadi munculnya vektor potensial itu kalau kita lihat di sini ada I, ada R. Jadi vektor potensial ini besarnya itu variatif terhadap jarak. Di mana jarak semakin besar, maka vektor potensial semakin kecil. Ya. Terus di sini ada I. Kalau kita lihat di sini ada I. I itu arus ya. Arus yang mana nanti arus ini yang dimaksudnya itu arus yang dalam lingkup DL, itu arus yang melewati DL. Kalau karena ini kawat melewati DL ya, melewati DL. Jadi DL itu ini ya, ini L ya. Ya. Setelah kita tahu itu, makanya dari analisa gambar yang tadi yang barusan saya oret-oret atau saya hapus ya, itu kita hanya mendapatkan analisa itu mendapatkan apa? Mendapatkan persamaan dari R-nya, R aksennya. Nah, dari persamaan ini otomatis I-nya menjadi konstanta karena I-nya di sini dianggap tidak berubah atau konstan. Kita masih ingat dulu di awal magnetostatis ini hanya terjadi jika terjadi steady current. Steady current itu arus yang tidak pernah berubah. Invarian terhadap koordinat x, y, z terhadap waktu dan sebagainya. Jadi invarian, tidak berubah. Nah, otomatis I-nya konstanta sehingga kalau kita integralkan kita hanya mengintegralkan seperakar. Kalau seperakar sedangkan dia ada seperakar x atau fungsi terhadap x itu sendiri, maka kita dapatkan len. Dengan dimana aturan len kalau pengurangan itu sama dengan pembagian. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita akan membahas tentang B. B itu sesuai saya ceritakan tadi, B itu berasal dari del cross A. Del cross A di sini ya perlu kita dapatkan del atau nabla. Nabla ini itu koordinat apa ini kira-kira? Kalau kita tahu ini kawat ya yang memanjang, berarti dia koordinatnya adalah koordinat silinder. Ini koordinat silinder. Koordinat silinder itu ada 3 titik. Ada S, di mana S ini pada umumnya dianggap R. S ya, S itu R ya. Terus kemudian besi itu, jadi kalau silinder itu ya, itu kan melingkar begini, tapi memanjang ya, memanjang ini kayak gini kan. Nah, keliling lingkarannya ini itu adalah searah dengan besi. Tapi yang umum dikatakan theta. Jadi kalau nanti diganti besi diganti theta nggak usah bingung ya. Yang tengah-tengah itu mesti besi atau theta. Sedangkan dari titik ke sini itu adalah R. Dari titik pusat ke tepi itu jari-jari. Tapi di sini dianggap S, nggak usah bingung. Yang umum di sini Z. Z-nya itu di mana-mana. Yang atas ini selalu dikatakan Z atau L biasanya. Z ya. Ini yang ke atas Z. Jadi ada 3 titik pada koordinat silinder. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, kemudian kita integralkan ini, kita crosskan ini. Lah, cross ya, del cross A. Nah, untuk del cross A itu sudah saya buatkan modelnya seperti ini. Makanya nanti ketika belajar ini, video ini hanya sebagai guidance ya, sebagai acuan aja. Tetap kalian harus oret-oret. Ya, harus oret-oret. Nah, untuk model crossnya. Jadi untuk crossnya seperti ini. Ya, dimana tadi kita harus ingat A-nya itu posisinya di mana? A posisi di mana ya? Kita lihat. A tadi di Z. Jadi A-nya itu Z. Maka nanti yang mungkin itu kalau Z itu adalah dia akan menjadi besi atau bisa juga menjadi S. Nah, sudah seperti itu. Maaf ada telepon barusan. Sejauh ini nggak ada apa ya, menurut saya sudah jelas ya. Jadi A-nya tadi searah Z ini ya. A-nya searah Z, ini penting. Searah Z. Ini searah Z. Habis itu kalau kalian sudah tahu ini A secara Z, teman-teman langsung fokus di ini. Bentar. Nah, fokus di sini. Ini pakai ini. Ya, pakai ini. Jadi nanti A-nya letakkan di sini. A-nya letakkan di sini. Di bawah Z. Kalau searah Z, nanti kalian crosskan. Yang pasti kalau kita analisa secara gambar, kalau kawatnya ke atas, kalau ada kawat seperti ini ya, maka yang mungkin untuk B itu adalah arahnya besi. Ini arahnya besi. Ini kalau searah Z. Tadi kan kawatnya kan tidur begini tadi ya, XY ya. Kalau yang ini ya XY ya, kan di tengah-tengah begini ya tadi gambarnya B. Berarti dia itu begini, arahnya besi. Jadi besi itu melingkar. Itu kalau secara analisa gambar itu selalu dia itu bentuknya melingkar. Tinggal kita lihat. Nah, terus untuk turunan dari len kan ini ada ini ya, turunan kalau len itu coba dilihat lagi. Turunannya itu misalnya saya len Y ya. Nah, berarti kalau diturunkan itu 1/Y dikalikan turunan dari Y. Turunan dari Y. D do Y misalnya Y. Nah,
Atau kalau ditulis enaknya begini, seper Y dikalikan Y aksen, kan begini. Jadi turunan dari len, ini saya punya len, saya turunkan, itu bisa langsung seperti ini. Ya, itu ya. Coba dibuka lagi Vismatnya atau kalkulusnya. Nah, akhirnya nanti didapatkan seperti ini. Didapatkan nilai seperti ini prosesnya. Kalau kita lihat dari proses ini kan dibalik, ini hanya dibalik, ya. Terus yang depan ini diturunkan. Kalau diturunkan, karena ini bentuknya atas bawah, maka UV dianggap UV, berarti U aksen V min V aksen U per V-nya kuadrat yang bawah. Ya, makanya yang bawah dikuadratkan. Ini sudah pakai rumus saja. Jadi yang bagi yang lupa bisa langsung dibuka lagi kalkulusnya. Tuh. Terus kalau kita lanjutkan ke bawah, kita dapatkan persamaan B itu seperti ini. Kasih satuan Tesla. Kalau B Tesla. Tapi kalau kalau A, karena di sini coba kita lihat A itu di sini, B sedangkan del itu kan duduk X, anggap aja gini, kita nggak usah melihat ini ya, lihat ini, Masya Allah. Ini ya, kita lihat B itu kan nabla cross A. Nah, nggak usah lihat crossnya. Kalau kita cuma analisa satuan, kita lihat aja besarannya. Ini do X ya, ini A. Berarti kalau berasal dari sini, maka satuannya berarti bisa Tesla per meter, ya. Gitu. Saya. Nah, coba kita lihat yang atas. So, nggak dikasih satuan ini malah. Kasih satuan ya nanti kalau ngerjakan ya. Nah, Tesla per meter. Nah, sudah sekarang Tesla. Sekarang 5.25 diberikan sebuah area ya dengan vektor magnetiknya, potensial vektor magnetiknya diberikan seperti ini. Nah, ini yang ditanyakan B, menentukan B langsung. Kita mencari del cross B. Nah, ini gimana kalau modelnya seperti ini? Ya, nanti coba kalian ketik langsung tulis syarat-syarat ya pakai ini ya. Kalau yang ini 5 cos pi karena itu ada arahnya ke x kuadrat, x topi atau vektor satuan x topi, maka kalian masukkan ke sini Vx. Kalau yang Z topi, kalian masukkan ke Vz sini. Ya, langsung begitu untuk mendapatkan nilai B. Sekarang B-nya kita dapatkan, kita mencari flux. Flux itu kalau di buku Griffith itu dikatakan hukum Amperian loop. Jadi gak usah bingung dengan simbolnya. Kalau di buku Griffith itu gambar Amperian loop. Jadi gini, flux itu kan definisinya banyaknya garis medan, baik itu garis medan listrik atau medan magnet yang melewati sebuah luasan. Jadi ceritanya kan begini, kita itu pengen tahu berapa sih besarnya medan magnet atau medan listrik. Jadi istilah flux itu ini. Nah, ini adalah garis medan. Di mana garis medan dari listrik itu kan yang menyebar seperti ini, ya. Tapi kalau garis medan dari magnet itu yang melingkar seperti ini. Tapi kan jumlahnya kan banyak yang melingkar seperti ini. Kalau kalian lihat di pool itu di gambar kalau nggak salah 5.55 itu ketika mempelajari ekspansi monopol itu misalnya ini sumbu kutubnya itu bentuknya begini. Banyak ini. Nah, ini satu lingkaran ini namanya satu garis medan magnet. Di mana medan ini banyaknya garis ini semakin banyak atau semakin rapat itu menunjukkan semakin besar medannya. Ceritanya begitu. Makanya loop tertutupnya itu disimbolkan sebagai integral tertutup untuk menggambarkan besarnya medan magnet. Kalau di magnet, kalau di listrik, medan listrik itu dilihat dari banyaknya atau rapatnya garis yang
menembus bidang tersebut. Ya, jadi gitu. Wes. Sekarang untuk ini, jadi kalau kalian lupa, ini adalah hukum amperian, hukum ampere ya. Ya. Di hukum ampere ini kita lihat BDS, bersama BDS dot. Ingat, dot itu hanya akan ada nilainya jika tidak tegak lurus. Jadi kalau I didotkan sama I, ini ada nilainya atau tidak, nol, bisa diteruskan. Tetapi kalau I didotkan J, ini akan menjadi 0. Intinya itu ya yang perlu dilihat. Nah, sehingga teman-teman akan melihat di sini, di sini kalau kita lihat itu ada ZX. Nah, DS ini kalau berubah bidang itu pakai apa namanya luasan, kalau berubah garis itu pakai panjang. Ayo kita lihat yang B. B itu maksudnya apa ini? B yang ini ya, kita fokus yang B ini ya. Ini hitung flux magnetik yang melalui sebuah square loop ya. Nah, square loop XY ya, square loop. Jadi loopnya itu dianggap kotak begini ya, dimana ini X ini Y, namanya plane XY, dimana sisinya itu adalah 0,25. Jadi ke sini panjangnya 0,25 ya. Di pusat kemudian di titik pusat, di sini ada titik pusat ya, pusat origin atau titik 0,0 ya, X paralel. Jadi intinya gini, tentukan titik P yang berada di titik pusat, B yang berada di flux yang berada di titik pusat ini berapa. Nah, kalau titik pusat langsung kita lihat separuh dari 0,25 itu min 0, min. Jadi gini, ketika ini 0,25 terus kita ambil tengah-tengah, ini otomatis kita jatuhnya 0,125. Ini 0 ya, bukan 0 ya. Nah, kalau ini sebagai origin atau titik pusat, maka yang sebelah sini itu min, yang sebelah sini itu dianggap plus ya, itu sudah umum dipakai seperti itu. Jadi untuk persamaan selanjutnya itu ini gunakan apa namanya perkalian biasa dan seterusnya. Nah, sudah. Sekarang yang nomor C, hitung flux lagi ya. Nah, di sini menggunakan persamaan 5.67. Kita ingat bahwasanya titik 567 di sini saya nggak bisa nunjukkan persamanya karena tak cari nggak ada. Oh, ada ini sudah ada persamaan 567 itu ini ternyata ADL. Jadi kalau kalau bedanya, kalau kita lihat B itu kan del cross A ya. Nah, bedanya B sama A itu pertama arah, pasti karena cross, otomatis B ini tegak lurus sama A. Cuman masalahnya di sini ada DX, do X ya. Nah, jadi A sama B itu beda di pembagi. Jadi kalau B itu anggap aja Tesla, kalau A bisa jadi Tesla per meter, modelnya seperti itu, ada pembaginya. Otomatis kalau tadi itu A luasan, di sini kita pakai DL ya, di sini pakai DL. Nah, DL-nya di sini otomatis nganalisanya itu akan ada analisa samping, depan apa sih, depan, belakang, terus samping kiri, samping kanan. Jadi samping kiri, samping kanan. Coba, jadi kalau kita lihat itu ada loop seperti ini, tengah-tengahnya ada garis. Nah, jadi kita akan analisa sebelah sini, sebelah depan, sebelah belakang. Ya, nah, sudah. Kenapa kok kita analisa seperti ini? Ya, kita ingin tahu hasilnya sama apa enggak. Iya, bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Kalau enggak, kenapa? Nah, karena yang benar itu harusnya sama. Nah, jadi kalau kita analisa selanjutnya, kalau pakai DL dari B-nya seperti ini, otomatis kalau DL kita pakai A. Ya, kalau lanjutkan seperti ini.
Ingat, ini hanya memainkan kalau dot itu hanya searah yang tidak nol, yang tidak berlawanan arah pasti nol. Jadi kalau kita lihat di sini, alasan ini tidak nol, ini nol, nol, itu alasan cuma arah aja. Y ketika ketemu Z nol. Kayak gini ya. Ini Y dot Z ini nol, Y ketemu X dot X nol. Tapi kalau ini X dot X kan ada nilainya, yang Z nggak ada nilainya, gitu ya. Nah kayak yang ini kita fokus, min X dot Z nggak ada nilainya nol, tapi min X itu ada nilainya, gitu. Setelah di akhir kita akan dapatkan persamaan ini. Didapat seperti ini, sama persis sama yang di atas. Coba kita lihat, 5/4 cos pi per 8, 5/4 cos pi per 8 ya. Min 5/4 cos pi per 8 satunya sama kan, cuman beda di min pi. Cos min, nah coba cos min ini penting. Cos min itu kalau kita teruskan itu sama dengan cos itu kan fungsi genap. Jadi kalau ada cos min theta berarti sama dengan cos theta. Minnya ini enggak ada karena fungsi genap ya. Makanya nanti akhirnya nol juga. Wes, sekarang di boundary condition. Boundary condition itu kemarin ini saya ngambil dari buku, modul magnetostatics yang sudah terjemahan ya. Ini kalau kita lihat di sini itu ada istilah N, ada istilah T. N itu kemarin itu vektor satuan atau arah yang menunjukkan dia itu tegak lurus sama bidang, berarti ke atas, seperti kayak gaya normal gitu ya. N ke atas. Nah, terus kalau T itu yang searah, berarti T itu ke sini. Yang perlu kalian nanti amati betul ketika melihat modul ini, itu kalian ini kenapa kok nilainya 0? Nah, kalau kita lihat dari persamaan umumnya itu ini, jadi nilai 0 itu ketika di permukaan, atau kalau ini misalnya kan ini tadi kan ada plane itu kan permukaan ya. Di permukaan ini ketika currentnya atau arusnya itu 0, maka dia juga pasti 0. Jadi seperti itu ya. K-nya 0. Kalau K-nya 0 ya 0. Guys, lanjutkan. Kita ke bawah. Nanti coba kita lihat. Ada plane terpisah dua media magnet ya dengan magnetic permeabilities ya. Makanya konstanta permeabilitas ini ada yang mengatakan konstanta kemagnetan. Jadi kalau permeabilitasnya besar, berarti sifat kemagnetannya juga besar kan itu. Nah, ditunjukkan gambar 5P530 kali ini benar sesuai gambarnya. Jika di permukaan tidak terdapat arus, berarti K-nya 0, saya katakan tadi. Jadi ini maksudnya yang ini timbulkan tidak ada arus, itu berarti K-nya 0. Maka kalau K-nya 0, konsekuensinya apa? Ini yang saya katakan tadi di awal, kalian harus tahu persamaan dasar. Kalau K-nya 0, maka kita hanya fokus ke sini. Bukan yang ini, karena K-nya 0. Berarti B atas sama B bawah itu sama-sama. Meskipun permeabilitasnya itu ada, beda. Tetapi kalau I-nya 0, I itu sama K sama ya. Kalau I itu arus gitu aja. Kalau arus per luas, per volume itu sudah bisa jadi K, bisa jadi J, tergantung buku. Tapi biasanya K itu per luasan atau ada plat yang mengandung rapat arus itu pakai K ya. Nah, kalau 0 maka otomatis sifat kemagnetannya tidak muncul dari I itu sendiri. Maka yang ditanyakan H, ingat H ya. H sama B itu sama, cuman beda di nilainya. Jadi B itu kalau kemarin B sama dengan mu 0 H ya. Jadi kalau gitu ini kan konstanta, jadi setara. Dia itu sama-sama menyatakan
medan magnet. Terus akhirnya terjadi seperti ini ya, kecuali yang arah Z. Kenapa yang arah Z ini kok tidak langsung disamadengankan? Kalau arah XY sama-sama di permukaan, kalau kita lihat ini anggap aja berupa kubus gini. Nah, yang atas sama yang bawah kalau nggak ada arus itu sama, dimana HIX sama HIY itu atas sama bawah sama. Tetapi kalau kita tembuskan yang tinggi begini, karena yang tinggi Z ini arah Z, dimana yang atas itu ada mu1, yang bawah ada mu2, maka berlakulah persamaan seperti ini. Jadi mu1 Z H1Z sama dengan mu2 H2Z. Karena ketika ke atas itu ada pengaruh di situ permeabilitas. Tapi kalau ke samping itu identitas permeabilitas nggak istilahnya itu tidak digunakan. Permeabilitasnya, nilai permeabilitas tidak pengaruh. Kenapa? Karena kalau ke samping kan misalnya saya ngambil arah X aja, arah X yang medan atas kan ke sini aja, otomatis mu02 kan mu2 nya kan tidak terpengaruh. Kalau yang bawah begini aja. Tapi kalau saya itu ke atas begini, nah ini baik mu1 mu2 itu tersentuh begitu ya. Nah terus yang kedua, kayak pakai persamaan ini, kenapa kok 0? Karena I nya tadi tidak ada, theta 1 dan theta 2. Nah theta 1 nya seperti ini, otomatis kita mencari theta 1 itu begini ya. Ini gambarnya ini 3 dimensi. Jadi kalau kalian anggap 2 dimensi seakan-akan dia ke sini, itu salah. Jadi dia itu agak ke samping. Jadi begini, ini. Nah, ini X, ini Y. H1 itu ke sini. Ini H1. Makanya H1 bernilai X kuadrat ditambah Y kuadrat, 3 dimensi. Ya. Nah, maka jadi segini. Otomatis tan theta 1 kalau kita lihat dari situ, tan itu kan depan per samping. Depannya itu miliknya HX HY, sampingnya itu miliknya Z. Jadi ini depan, ini depan. Nah, depan ini ya itu miliknya HX HY yang tadi saya katakan begini tadi. Nah, ini X Y ya. Ini otomatis Pitagorasnya HX HY. Nah, nanti kalau masih belum paham, otomatis X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau nggak bisa memvisualisasikan, nanti kita bahas lagi di Zoom ya. Yang pasti minggu depan saya berharap itu bisa siap untuk kuis 2 sampai ekspansi multiple ya. Dari situ dan seterusnya. Kalau ini mencari tetanya tinggal di arkes tan theta ya. Terus yang selanjutnya diberikan kuat arus, ini ada kuat arusnya J1 ya, itu kuat arus ampere per meter. Nah berarti kalau ampere per meter, kuat arus itu ini kan ampere, berarti dia itu persatuan panjang dan berada pada Y.0, interface is between two magnetic media. Jadi dia itu berada di antara dua media magnet H1 sama H2. Kita lihat Y1, nah ini seperti ini. Ada H1 sama H2 dan JS-nya itu di situ. Nah, kalau ini karena JS-nya itu ada, maka dia itu berlaku yang bawah, persamaan umum. Nah, tinggal kita otak-atik yang ini. Ya. Yang perlu kalian tahu, atas sama bawah, kalau di sini dikatakan atas sama bawah, maka belum tentu yang atas sama bawah itu mu-nya itu beda, belum tentu. Yang pasti pada bidang ini itu dibatasi, ada pembatasnya. Gitu ya. Jadi bisa jadi mu1, mu2 ini beda, tapi bisa jadi sama.
Kalau di contoh di Griffith kan dianggap sama contohnya. Kalau ini bisa jadi beda, bisa jadi sama. Nah, kebetulan di sini sepertinya beda sepertinya, ya. Kalau titik itu berarti keluar ya. Titik itu keluar menuju kita, arah medannya. Ya, arah medannya menuju kita. Nah, coba ikuti analisa pakai itu, insya Allah mudah. Jadi kesimpulan cuma terakhir itu ini, yang mungkin agak ada tanda tanya. Kalau kalian ikutin, loh kenapa ini kok begini, terus kemudian H2-nya itu kira-kira berapa? H2 kalau kita lihat, Y kemana agar ketemu Z? Harus ke arah Z. H2. Terus berapa berarti 3? 3Z. Berarti H2-nya itu ke arah 3Z. Karena ketika di-crosskan terhadap YZ itu harus X. Ya, gitu aja ya. Nah, mana jawabannya ini? Jawabannya ini. Nih, sudah ya. Nah, terakhir, ekspansi multipul. Jadi ekspansi multipul ini adalah deret matematika yang mempresentasikan fungsi yang bergantung pada sudut. Biasanya dua sudut yang digunakan dalam sistem koordinat bola untuk dan sebagainya. Jadi gini, ekspansi multipul itu ternyata yang dimaksud di situ adalah di situ tentang variasi jarak kaitannya dengan sudut yang nanti solusinya itu menggunakan deret Taylor. Nah, dengan proyeksi medianya itu adalah koordinatnya itu ada koordinat bola. Nanti ekspansi multipul ini digunakan juga untuk sampai di mana pada bahan magnetik kita tahu di bahan magnetik itu ada yang namanya momen magnetik, dan momen magnetik itu yang mempengaruhi nanti bahan magnetik itu bisa dipengaruhi magnet atau tidak, ya, bersifat magnet atau tidak. Nah, momen magnetik sendiri itu ada yang mengatakan sebuah kuantitas yang menentukan torsi yang akan dialami dalam bidang magnetik luar, yang akan dialami oleh bidang magnetik luar. Jadi maksudnya gini, kalau kita dulu masih SMP, ini bisa bahan ketika magnet elementer. Nah, elementernya itu searah seperti ini, berarti ini kutub selatan, ini kutub utara, ya enggak? Dan ini kalau digambarkan secara analisa arah medannya dan gambaran virtualnya itu begini. Nah, jadi kutub magnet itu dari utara menuju selatan, utara selatan, kan seperti ini ya. Nah, ini analisa ini itu pakai analisa momen magnetik namanya. Ketika sudah searah seperti ini, maka benda itu bersifat magnet. Tapi kalau tidak searah momen magnetiknya, maka dia itu tidak bersifat magnet. Nah, ketika menyearahkan ini itu ada kaitannya sama torsi. Kita tahu torsi itu apa namanya, ada pengaruh gaya terhadap suatu titik tertentu, ya. Torsi itu kan gini, torsi itu sama dengan F cross R. Jadi ada gaya yang bekerja pada sebuah titik putar, ya, yang jaraknya itu R. Nah, titik putarnya itu apa? Ya, medan magnet. Jadi ini bisa dibayangkan begini. Kalau momen magnetik itu yang menyebabkan benda bersifat magnet, anggap aja gitu, ya, dan bersifat magnet itu harus searah, maka awalnya kan benda tidak bersifat magnet atau tidak menjadi magnet, otomatis momen magnet tidak searah. Anggap aja begini, gambarnya tidak searah. Ketika ingin menyearahkan ini, maka perlulah gaya untuk menyearahkan, atau prosesnya disebut induksi magnet. Dulu di SMP ada induksi magnet itu dengan cara didekatkan magnet, maka otomatis besi yang didekatkan magnet dia kutubnya mengikuti magnet yang mendekati. Nah, kenapa kok mengikuti begitu? Karena pengaruh gaya torsi kalau kita fokus kepada analisa elementer dari medan magnet, dari partikel penyusun bahan yang bersifat magnetik ini, gitu ya. Nanti kayaknya bingung, langsung kita bahas di grup ya. Nah, ini enaknya lebih dibaca lebih detail karena di sini nanti ada istilah dipol, monopol, quadpol ini ya. Nah, yang mana dipengaruhi oleh orde dari jarak, seperjarak nanti. Ini dipelajari.
Yes. Nah, jadi asal muasalnya ini saya ambilkan di Griffith ini. Nah, ini di bab listrik ya atau LM1. Seret didapatkan super R ini sampai akhirnya super R disimpulkan ini. Nah, kemudian saya ambilkan di bab yang kita pelajari di magnetik, itu kita dapatkan seperti ini. Nah, ketika di monopol, kalau di listrik masih ada nilainya, kalau kita nol. Kalau sekarang di magnetik, otomatis del ini nabla dot b nya itu sama dengan 0 ya. Nah, teruskan seperti ini. Nah, sekarang kita ini mm itu momen dipol magnetiknya. Nah, ini yang nanti perlu kita searahkan. Otomatis nanti di bahasan subbab berikutnya atau di magnetik bahan. Nah, tadi sudah saya share translate atau terjemahan modul magnetik bahan, itu dipelajari ya. Itu memudahkan sekali, sangat membantu ketika teman-teman mempelajari momen dipol. Nah, momen dipol ini ya, kita itu kalau di sini dipengaruhi oleh IA. I itu arus, DA itu luasan ya. Nah, makanya kalau di gambar Griffith itu yang muter-muter itu dianggap loop dari I, loop dari arus. Ini ada kaitannya juga sama kalau kita mempelajari di atau materi sebelumnya di loop ampere ya. Wes, langsung kita bahas 5.34 ini saya ambil dari buku Griffith. Circular loop wear ya. Jadi ada loop yang melingkar dari sebuah kawat dengan radius R ya. Pada bidang XY, di mana di pusat lingkaran tersebut dan pusatnya itu ada di tengah-tengahnya ya. Kemudian arus berjalan atau mengalir berlawanan arah, counterclockwise, berlawanan arah jarum jam ya. Tentukan positif ZX-nya. What is magnetic dipole magnetic? Sekarang kita cari momen dipole magnetiknya. Sama dengan I pi R kuadrat. Kenapa kok pi R kuadrat? Karena kita tadi ngomongnya luasan dari lingkaran yang searah dari Z ya. I pi R kuadrat. Terus nomor B, what is, bagaimana untuk mendekati ini. Nah, untuk yang B ini nanti dibuka di situ di Griffith itu di bab teori itu ada persamaan 5.85 sama 5.86. Ini solusi dari problem 5.4. Ini ada di buku Griffith jelas sekali, makanya tidak perlu saya jelaskan. Tinggal untuk analisa fisiknya itu teman-teman lihat di gambar Griffith juga 5.55. Jadi kalau yang tadi 5.85, 5.86 itu persamaan ya. Persamaan untuk menyelesaikan problem 5.34 ini. Jadi itu dilihat. Terus untuk problem 5.37 ya, ini sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini ya. Di sini Z-nya itu jauh lebih daripada W, maka otomatis W-nya ditiadakan. Kalau ada yang statement seperti ini, Z ditiadakan. Ya, ini analisa gambarnya sudah ada seperti ini. Ya, saya kira ini saya tunggu diskusinya di grup. Silakan dipelajari ulang. Ini sebagai guidance-nya. Kalian bisa mempelajari sendiri. Khusus untuk bahan magnetik itu kalian buat resume pribadi, karena saya kira itu jalan satu-satunya belajar secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.